Ya, pasal 2 an-niyatu kayanami al-junubu raf'al junabati awil hadasil arbari wala majalika watanmi al-hadidu aw nifasa'u raf'al hadasil hidi aw nifasi watakunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu ma yuksadu min a'lal badani aw asfalihi. Kalau nawa ba'da wasli juz'in wajabat i'adatuhu wa izalatu najasatin in kanat ala badanihi ayyul mubtasali wa hadha ma rajahahu ar-rafi'i ma'alayhi waslatun wahidatun anil hadasi wa najasati wa rajaha an-Nawawiyu al-iktifa'u bi waslatin wahidatin anhuma pamahaduhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan amma idza kanat an-najasatu ainiyatan wajaba waslatani anhuma wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati wa fi ba'di nasqi badala jami'u usulan wala farqa baina sya'ri ra'si wa wajhi wala baina al-khafiti minhu wal kasifi wa sya'ru al-madhkuru illam yasir al-ma'u ila badnihi ila bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basharati dohirul jildi wa yajibu wasluma dohiru min samaqo at-udunayhi wa min anti maddu'ahi. Faslun menerangkan fardunya mandi. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama, niat. Bagi orang yang junub berniat untuk menghilangkan hadas janabah atau berniat untuk menghilangkan hadas besar atau niat sesamanya. Dan bagi orang yang haid atau nifas berniat untuk menghilangkan hadas haid atau nifas. Dan niat tersebut harus berbarengan dengan pertama atau permulaan membasuh fardu. Membasuh pertama fardu ialah terserah mau dari awal kali basuh dari atas badan atau dari bawah badan. Jika orang yang mandi tersebut berniat setelah membasuh, maka wajib mengulangi basuhan tersebut. Dan fardu yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila najis tersebut ada pada badan orang yang mandi tersebut. Dan pendapat ini ditarjih oleh Imam Rafi'i bahwa tidak cukup untuk 1 kali basuhan dan sekali langsung menghilangkan hadas. Dan Imam Nawawi mentarjih bahwa 1 basuhan itu cukup. Yang dimaksud Imam Nawawi dalam kitab ini menjelaskan bahwa najis tersebut harus najis hukmiyah. Apabila najis ainiyah maka harus 2 kali basuhan. Dan yang ketiga harus menyampaikan air ke seluruh badan. Dan di dalam sebagian nushah kata usul diganti menjadi jami. Dan di sini tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan yang lain. Dan tidak ada perbedaan antara rambut yang tebal atau yang tipis. Dan apabila rambut itu dikelabang, jika tidak sampai kepada batinnya rambut tersebut, maka harus melepas kelabang tersebut. Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah kulit luar. Faslun menerangkan fardunya mandi. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat. Niat itu harus
dalam hati. Dan bagi orang yang junub itu niat untuk menghilangkan hadas janabah atau menghilangkan hadas besar. Dan bagi orang yang haid itu harus niat menghilangkan hadas haid, dan bagi orang yang nifas itu harus niat menghilangkan hadas nifas. Dan niat tersebut harus berbarengan dengan permulaan kali kita membasuh. Jika kita mau membasuh yang mau kita basuh pertama kali itu kepala, maka niatnya pas membasuh kepala. Awal itu usra, langsung niat pas pertama kali kita membasuh permulaan basuhan. Terserah mau dari atas atau dari bawah, mulai dari bawah atau dari atas. Jika niatnya setelah membasuh, maka harus mengulangi basuhan yang belum diniati. Misalnya saya membasuh kepala, belum niat, maka nanti harus membasuhnya kembali. Dan harus menghilangkan najis apabila najis tersebut ada pada badan orang yang mempunyai hadas besar atau yang mau mandi hadas besar. Di sini Imam Arafi menjelaskan bahwa dalam satu kali basuhan itu tidak cukup untuk menghilangkan hadas besar dan menghilangkan najis. Tetapi kalau Imam Nawawi itu mencukupkan satu basuhan untuk menghilangkan hadas besar dan menghilangkan najis. Tetapi najisnya itu harus najis hukmiyah, bukan najis ainiyah. Jika najis ainiyah, maka Imam Nawawi itu mewajibkan untuk 2 kali basuhan. Yang pertama untuk menghilangkan najis, yang kedua untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga harus menyampaikan atau harus menyeluruh air itu kepada kulit dan rambut. Dan di sebagian matan itu ada yang mengganti kata usul dengan jami. Dan di sini tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain, dan tidak juga ada perbedaan rambut yang tebal atau yang tipis. Dan apabila rambut itu dikelabang dan menyebabkan air itu tidak sampai pada batinnya rambut tersebut, maka wajib melepas kelabang tersebut. Pertanyaan untuk